Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa setelah kemarin kita menyelesaikan materi kita yang sebelumnya. Segala puji hanya milik Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur atas banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita menjadi umat yang paling bersyukur, menjadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga selawat kita sampai kepadanya, para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Dan nanti di yaumul akhir Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh, dalam sebuah hadis diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Rasulullah SAW itu bersabda, jikalau seorang hamba itu mendekat kepadaku sejengkal, ku di sini adalah Allah. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sebanyak sehasta. Kemudian, dan jikalau kita mendekat pada Allah sebanyak sehasta, maka Allah akan mendekat kepada kita sebanyak sedepah. Kemudian jikalau hamba itu mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah mendatanginya dengan bergesa-gesa. Maka di dalam sebuah hadis ini, ketika kita mendekatkan diri sama Allah, Allah itu makin dekat sama kita. Gitu. Maka jangan bosan-bosan untuk mendekatkan diri sama Allah. Nah, hari ini sebelum kita mulai materi kita selanjutnya, hayya nabda darsan al-an bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampai tekanan pada benda padat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tekanan pada benda cair. Oke, silakan disimak videonya. Oke, baik. Di sini di bukunya di halaman 197 ada tekanan pada zat cair. Nah, tekanan pada zat cair ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi namanya adalah tekanan hidrostatis ya. Nah, tekanan zat cair ini dia dipengaruhi oleh beberapa hukum, tapi itu nanti akan dibahas di selanjutnya. Nah, rumus umumnya untuk tekanan hidrostatis itu adalah pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho. Ini bacanya Rho. Rho ini adalah massa jenis pada zat cair. Nah, G ini adalah percepatan gravitasi bumi. H-nya adalah kedalaman. Contoh soalnya, karena rumusnya sangat gampang, rumusnya sangat sederhana, jadi Ibu langsung ke contoh soal ya, biar lebih paham. Misalnya, Ibu di sini punya sebuah bak memiliki kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh, di mana Rho airnya atau massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, jika percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanannya? Di sini hanya 2 meter. Kemudian Rho air itu nulisnya dari bawah ya, Bang. 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi, berarti ini G. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang ditanya itu adalah tekanannya. Berapakah tekanannya? Berarti tinggal langsung masukkan ke dalam rumusnya. Rho dikali G dikali H. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya adalah 2. Nah, dari soal ini Antum bisa langsung mencari. Nah, dari soal ini langsung tinggal dikalikan aja. Berarti di sini 1000 dikali 10, 10.000. Dikali 2 berarti 20.000. Berarti tekanannya 20.000 Newton per meter persegi. Nah, seperti ini. Oke, next kita akan lanjut membahas tentang hukum-hukum tekanan pada zat cair. Nah, hukum yang pertama itu adalah hukum Pascal. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal itu dikemukakan oleh seorang bernama Blaise Pascal. Jadi dia berkata bahwa setiap zat yang dapat mengalir itu namanya adalah fluida. Jadi setiap zat yang dapat mengalir itu adalah fluida. Biasanya fluida ini pasti bentuknya cair. Nah, yang fluida ini punya sifat menekan ke segala arah.
Contohnya, saat kita berada di dalam air, kita akan merasakan tekanan pada tubuh kita itu sama rata. Kecuali kalau kita berada yang satu kaki kirinya itu kedalamannya berbeda dengan kaki kanannya. Nah, itu baru tekanannya berbeda. Nah, bunyi hukum Pascal ini adalah jika suatu fluida diletakkan pada ruang tertutup, perubahan tekanan pada suatu titik akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida. Contoh seperti ini. Misalnya antum punya ini deh, aqua ini. Kemudian ibu tekan dari atas, fluidanya itu akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian kayak gitu. Jadi kalau ini ditekan ke bawah, dia pasti akan melebar ke semua bagian. Itu maksudnya. Kemudian di sini ibu akan menjelaskan tentang rumus hidrolik atau rumus dari hukum Pascal ini. Dia di sini punya dua buah perbandingan. F1 per A1 itu akan sama nilainya dengan F2 per A2. Di gambar ini ibu ilustrasikan. Jadi ini adalah air. Ketika F1 ditekan ke bawah dengan luas penampang yang segini, dia akan menekan air ke segala arah. Kemudian ini akan sama dengan F2 yang menekan, kemudian luas penampangnya lebih lebar, dia juga akan menekan air ke segala arah. Nah, seperti inilah gambaran dari rumus hidrolik, di mana keterangannya F itu sama dengan gaya. Ingat rumus tekanan kemarin, F per A, ya kan? Ini adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian A ini adalah, kalau di tekanan yang kemarin itu, benda padat itu adalah luas permukaan ya, A ini. Kalau di sini ibu gambarkan, ini juga sama dengan luas penampangnya. Luas penampang ini satuannya itu bisa dalam satuan internasional, yaitu meter persegi. Nah, jadi rumus yang ini didapatin dari gambar ini. Ada satu kasus di mana bisa jadi luas penampangnya itu bulat. Jadi antum bisa aja dia itu nggak dalam bentuk persegi seperti ini, bisa dalam bentuk jari-jari nantinya atau dalam bentuk diameter. Jadi jangan kaget ya. Oke, next ibu langsung ke contoh soal. Nah, ibu punya contoh soal yang seperti ini. Contoh ada A1, F1, A2 sama F2. Oke, di soal yang pertama, ini soal pertama, soal kedua sama soal ketiga. Di soal yang pertama, ini kita semua pakai F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Nah, coba lihat. Di soal yang pertama ini yang nggak ada itu adalah nilai F2-nya, selebihnya ada. Berarti antum gampang tinggal tulis aja F1-nya di sini 1000. Oke, masukkan angka 1000. Kemudian A1-nya sama dengan 3. Lalu lanjut F2-nya nggak ada ya. Tulis aja, kita buat aja F2. Kemudian A2-nya ini adalah 9. Di sini satuannya udah sama ya, nggak perlu dirubah lagi. Nah, kemudian di sini boleh dikali silang atau main coret. Nah, kalau misalnya antum belum paham main coret, langsung kali silang aja. 3 dikali F2 berarti 3F2. Kemudian 9 dikali 1000, hasilnya 9000. Maka kalau mau cari F2, 9000 dibagi 3, hasilnya adalah 3000 Newton. Gampang ya? Oke, nomor 2. Nomor 2 yang nggak ada itu A-nya. Berarti di sini tulis dulu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 40 cm ya. Nah, di sini antum boleh merubahnya ke dalam meter atau enggak dirubah juga enggak apa-apa. Di sini ibu enggak mau ngerubah, ibu langsung aja tulis. Ibu tulis 40 per A1 salah. Ini 800 F1-nya. Ini 40, F2-nya 1,4 dikali 10 pangkat 3. Ini langsung kaliin aja. 1,4 ibu ganti ya. 14,4 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Berarti ini hasilnya sama dengan 14.400. Bu, kok bisa langsung dikali? Biasanya enggak, karena biasanya itu di sini ada minnya. Ini kan enggak ada minnya kan, positif. Jadinya ya udah dikali aja biar lebih gampang angkanya.
14.400 per yang ditanya A2. Nah, ini kali silang lagi. 800 A2. Kok 800 A2, Bu? Karena 800 dikali A2. Kemudian 40 dikali 14.400. 40 dikali 14.400 itu hasilnya 576.000. Maka ini Bu batasin ya biar nanti nggak bingung. Maka A2 sama dengan 576.000 dibagi 800. Lihat, 800 punya 2 nol. Di sini Ibu coret 2 nol. Berarti tinggal 5.760 dibagi 8. Hasilnya 720 Newton. Gampang. Oke, next selanjutnya di nomor 3. Oke. 3. Di situ dia punya yang nggak ada itu adalah F2-nya. Berarti kita pakai cara tetap sama, pakai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian F1-nya itu di situ 200. F1-nya 1400. 1400, A1-nya itu 200 cm persegi. Oke, kemudian A1-nya itu 200 cm persegi. F2-nya nggak ada ya, F2-nya yang kita cari. Kemudian luas penampang yang kedua itu adalah 12 meter persegi. Nah, coba lihat di sini. Di sini yang satu cm, yang satunya meter. Berarti nggak boleh dong, harus dirubah dulu. Ingat tangganya di sini meter, desimeter, sentimeter. Dia turun 2 tangga, ya kan? Ini kalau misalnya dia nggak pakai kuadrat, berarti dikali 100. Tapi karena di sini kuadrat, berarti dikalikan 2. Berarti di sini tulis ya, 1400 per 200 cm sama dengan F2 per 12. Karena dia turun 2 tangga, berarti ini 12 dikali 10.000. Kok 10.000, Bu? Iya, karena kalau dia cuman biasa aja nggak pakai kuadrat, maka dikali 100. Tapi karena di sini kuadrat, meter persegi, berarti dikali 2 kali dia, jadinya 10.000. Berarti ini jadinya tambahin nolnya 4, 120.000. Oke, nah ini Bu pakai cara cepat ya. 1400-nya sama 200-nya punya 2 nol, Ibu coret. Berarti tinggal 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. Bu, kok ada dikali silang? Karena ini bisa langsung dibagi, ngapain dikali silang? 7 per F2 bagi 120.000. Nah, sampai di sini baru dikali silang. Jadi F2 sama dengan 7 dikali 120.000. Hasilnya 7 dikali 12 itu 84. 1 2 3 1 2 3 4 840.000 Newton. Nah, inilah tekanan untuk F2-nya. Gampang ya soalnya? Nah, itulah tadi penjelasannya tentang tekanan pada zat cair. Untuk contoh-contoh soal selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih detailnya di grup diskusi WA ya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa dicatat ya. Ibu tutup dalam hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.